Oke. Sekarang kita masuk pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang vektor. Nah, di sini ada peta konsepnya ya tentang vektor ya. Jadi di sini kita mempelajari ada tujuan pembelajarannya, lalu kita mengikuti alur ini tentang sub materi yang ada di dalam vektor itu sendiri sampai pada soal-soal nanti. Tapi tentu di dalam materi vektor ini tidak akan satu video sekaligus, tetapi akan menjadi beberapa video nanti ya. Nah, lanjut. Sini tujuan pembelajaran kita khusus untuk video saat ini, yaitu dapat membedakan besaran skalar dan besaran vektor. Yang berikut adalah dapat menggambarkan resultan vektor. Yang ketiga adalah dapat menjumlahkan vektor dengan menggunakan metode poligon dan jajar genjang. Dan yang terakhir adalah pengurangan vektor dengan menggunakan metode poligon dan metode jajar genjang. Nah, maksudnya di sini untuk penjumlahan dan pengurangan ini maksudnya apakah nanti ketika kita menjumlahkan vektor dengan menggunakan metode poligon dan menggunakan metode jajar genjang akan menghasilkan resultan yang sama ya. Nah, dalam fisika ada dua jenis besaran ya, yaitu yang pertama adalah besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor dan apa itu besaran skalar, dan apa perbedaan antara kedua besaran tersebut? Nah, saya akan ilustrasikan seperti ini ya. Seorang siswa berjalan dari titik A ke titik B sejauh 10 meter ya. Jadi jarak tempuh dari titik A ke titik B adalah 10 meter. Lalu kemudian kembali ke arah menuju titik A sejauh 6 meter ya. Itu saya sebut di sini titik C, yaitu 6 meter. Berapakah jaraknya, jarak tempuhnya, dan siswa tersebut berpindah sejauh berapa meter? Ya kan? Nah, jawabannya seperti ini. Kalau ditanya jarak jarak tempuhnya dari titik A, B, C, itu berarti dia 16 meter. Itu jarak AB ditambah dengan jarak BC, yaitu 10 ditambah 6 sama dengan 16 meter. Tapi bagaimana kalau ditanyakan perpindahannya? Ya kan? Perpindahannya berapa? Itu 10 kurang 6. Ya. 10 kurang 6 berarti dia adalah 4 meter. Ya. Jadi perpindahannya itu hanya di sini saja. Ya kan? Jadi di sini saja, yaitu 4 meter. Nah, bagaimana kalau misalnya ada lingkaran di sini ya. Lalu ada orang yang mengelilingi, anggap saja dia berangkat dari titik A ya. Oke. Mengelilingi lingkaran tersebut ya. Dari titik A kembali ke titik A, maka perpindahannya itu sama dengan berapa? Itu berarti perpindahannya sama dengan 0. Sama halnya dengan ini. Kalau misalnya orang itu bergerak dari titik A ke B, kemudian berjalan kembali menuju titik A, maka itu perpindahannya sama dengan 0. Tetapi jarak tempuhnya itu adalah 20 meter. Kan? Karena dari A ke B adalah 10 meter, kemudian dari B ke A adalah 10 meter. Totalnya kan 20 meter. Tetapi perpindahannya itu sama dengan 0. Karena kembali ke titik A. Ya. Oke. Maka dari sini kita dapatkan pengertian besaran skalar, yaitu besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai
tanpa memperhitungkan arah. Maksudnya benda itu bergerak ke kiri atau ke kanan, ke bawah, ke atas, itu tidak peduli ya, karena semua nilainya adalah positif ya. Beda kalau besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Maksudnya di sini adalah arahnya masuk dalam perhitungan ya, memperhatikan arah ya. Contohnya tadi dari A ke B itu adalah 10 meter, positif 10 meter, kemudian dia kembali, artinya dia berlawanan arah, jadinya adalah min 6 ya. Oke, lanjut. Nah, penulisan vektor ya. Bagaimana kita menuliskan sebuah vektor ya? Di sini ada gambar ya, ada garis panah, pangkalnya adalah O dan ujungnya adalah P, maka ini disebut dengan vektor OP. Lalu yang berikut adalah pangkalnya adalah A, ujungnya adalah B, maka ini disebut vektor AB. Jadi O dan A ini disebut dengan titik tangkap vektor ya. Lalu P dan B disebut ujung vektor. Kemudian AB dan OP, ini OP maksudnya ya, adalah panjang vektor. Lalu kemudian kesamaan vektor ya. Kapan vektor dikatakan sama dan kapan vektor dikatakan tidak sama ya. Dua vektor dikatakan sama apabila memiliki arah dan besarnya yang sama ya. Memiliki arah dan panjang vektor yang sama ya. Jadi contohnya di sini ada vektor A, ada vektor B. Vektor A ini memiliki dua apa ya? Saya sebut saja dua kotak ya. Ini dua kotak. Lalu vektor B juga dua kotak. Memiliki arah yang sama, dua-duanya adalah ke kanan. Sehingga dikatakan vektor A dan vektor B itu sama. Ya, bagian B, dua vektor dikatakan tidak sama apabila pertama, besarnya sama tapi arahnya berbeda ya. Ini kan besarnya sama, ini vektor A, vektor B, dan ini ada vektor B yang satunya, harusnya ini vektor C ya. Dua-duanya memiliki semuanya memiliki panjang vektor yang sama ya, yaitu dua kotak tapi arahnya berbeda, yang A ke kanan, B ke kiri, B nya serong kanan. Berikut tidak sama karena arahnya sama tapi panjangnya tidak sama. Berikut besar dan arahnya berbeda, yaitu arahnya tidak sama dan panjang vektornya tidak sama. Selanjutnya, dapatkah kita memindahkan sebuah vektor? Ya, apa jawaban kita? Misalnya vektor B ini kita mau pindahkan ke titik sini, atau vektor C kita mau pindahkan ke pojok sana ya. Bolehkah kita memindahkan vektor? Ya, jawabannya adalah boleh ya. Jadi vektor B kita pindahkan kemana saja boleh, vektor P juga boleh, vektor C juga boleh, tapi dengan syarat bahwa tidak merubah besar dan arah vektor ya. Jadi vektor itu dapat dipindahkan dengan syarat tidak merubah besar dan arah vektor. Maksudnya adalah vektor B ini kita mau pindahkan ke sini boleh, tapi jangan kita pindahkan ke sini lalu arahnya kita rubah ya kan. Yang tadinya ke kanan kita rubah ke kiri, ya itu tidak boleh. Ataukah panjangnya kita rubah ya. Yang tadinya 3 kotak jadinya sekarang adalah 4 kan. Demikian pun dengan vektor P yang tadinya adalah serong kanan ke atas, lalu kita pindahkan menjadi lurus ke sini, itu tidak boleh. Jadi kalau kita pindahkan itu tetap panjangnya sama atau besarnya sama dan arahnya pun harus sama ya, itu syaratnya. Berikut
tanda dan besar vektor. Ya, tanda vektor. Di sini ada vektor P, ya, vektor P arahnya ke kanan. Lalu kemudian kalau vektor P-nya ini ada 2 kotak, kalau kita buat 2P bagaimana? Ya, kalau kita buat dia 2P, berarti dia 4 kotak, karena 1P tadi adalah 2 kotak. Kalau 2P berarti 4 kotak. Ya. Berikut, kalau ini vektor A ke kanan, kalau kita mau minta vektor min A, ya, berarti kita putar arahnya, ya. Itu arahnya ke kiri, ya. Demikian pun dengan vektor B. Kalau kita minta min B seperti apa, maka arahnya kita putar, tapi panjangnya harus sama, ya. Tapi kalau misalnya kita minta ini vektor A, lalu kita minta min 2A, berarti ini kita tambah 2 kotak, ya kan, karena tadi 2 kotak, sekarang min 2A berarti adalah 4 kotaknya. Oke, lanjut, ya. Nah, sekarang kita masuk pada penjumlahan vektor, ya. Penjumlahan vektor dengan metode poligon, ya. Di sini ada 4 vektor, yaitu vektor F1, F2, F3, dan F4. Bagaimana kita menjumlahkannya, ya, dengan metode poligon? Ya, perhatikan caranya seperti ini. Ini vektor F1 ditambah dengan vektor F2, ya. Jadi perhatikan di situ ujung vektor harus ketemu dengan pangkal vektor. Lalu kemudian ditambah dengan vektor F3 tambah vektor F4, ya. Lalu kita tarik garis dari pangkal vektor F1, ya, sampai pada ujung vektor F4. Nah, itulah resultan vektornya, ya, atau hasil penjumlahannya, ya. Berikut adalah penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang, ya. Ada 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kita jumlahkan dengan metode jajar genjang, ya. Caranya seperti apa? Ya, perhatikan. Jadi vektor A ditambah dengan vektor B, ya, ingat, ya. Kalau yang poligon tadi ujung ketemu pangkal, nah kalau jajar genjang adalah pangkal vektor A itu ketemu dengan pangkal vektor B, ya. Kemudian kita buat garis seperti itu, ya. Lalu resultannya kita tarik ke atas. Ini adalah resultannya, yaitu A ditambah dengan B, ya. Itu. Berikut pengurangan vektor, ya. Ada 2 vektor, yaitu A dan B, ya. Ingat, perhatikan vektor A ini arahnya ke kanan dan vektor B ada arahnya ke atas. Dalam gambar dua-duanya vektor ini bertanda positif, tapi kita disuruh R sama dengan A kurang B, berarti yang dirubah adalah B, ya. Karena di sini min B, yang disuruh min B, ya. Karena padahal di sini adalah positif, berarti arahnya kita rubah. Arahnya kita rubah seperti ini. Nah, ini adalah vektor B. Resultannya adalah itu, yaitu R sama dengan A kurang B. Nah, lanjut. Latihan, ya. Kita disuruh menggambarkan resultan R sama dengan F1 tambah F2 menggunakan metode jajar genjang, ya. Menggunakan metode jajar genjang. Berarti kalau kita disuruh menggunakan metode jajar genjang, berarti kan F1-nya kita tinggal nambah sini, kan, pangkal ketemu pangkal, seperti 2 kotak, ya. Oke, 2 kotak berarti
kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Yang ini. Nah, kemudian di tengah ada, yang di tengahnya itu adalah resultannya, ya kan. Lalu yang di bawah itu metode poligon. Seperti apa caranya? Kalau metode poligon, berarti kan pangkal ketemu ujung. F1 tambah F2 tambah F3. Di sini kan F1 ditambah F2. Ini F1 ditambah F2, ini kita pindahkan ke sini. Ya kan, itu F2 ya. Lalu kemudian F3 ini arahnya ke sana. Berarti resultannya kita tarik seperti ini. Ya, ini adalah resultannya. Ya. Kemudian soal berikut adalah menggunakan metode jajar genjang, sama dengan yang tadi, tapi di sini adalah R sama dengan min F1 tambah F2. Min F1 tambah F2, ya, berarti F1-nya yang dirubah arahnya. Nanti dicoba ya. Sampai di sini dulu. Nantikan sambungan dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.